Kenapa kamu berwujud seperti manusia seperti ini? Oh, jadi ketika kamu mau mencari mangsa untuk dijadikan, oh, untuk dibawa ke alam kamu yang ada di dasar sungai ini. Kenapa banyak kabut seperti ini, Mas Taufik? Waktu sama Om Janim seperti ini enggak, Mas? Iya, sama. Sama juga seperti ini? Iya. Tapi beneran di tempat ini, Mas? Iya, Pak. Yang Mas Taufik ngelewatin kali nggak, Mas? Lewatin, Mas, di depan sana, Mas. Bukan yang ini? Bukan. Oh. Teman-teman, jadi saya dengan Mas Taufik ini ya mau penelusuran di bekas tempat Om Janim penelusuran, teman-teman. Nah, kata Om Janim dan warga sekitar memang ada siluman, Mas Taufik, di sungai tersebut. Memang sungai itu tidak begitu deras ya, Mas Taufik. Mas Taufik tahu kan sungainya? Iya. Tapi di situ ada siluman, Mas, yang saya tidak bisa sebutkan sekarang. Intinya dia itu menyala, Mas. Halo? Ya, betul sekali. Mungkin dari sini terdengar nggak, Mas Taufik, suara airnya? Iya, beneran. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya, Mas Taufik ya. Iya, Mas Taufik, ini kan ada kabut ya, Mas ya. Nah, ini sebagian cara mereka untuk menggagalkan penelusuran kita, Mas Taufik. Iya, kita lawan aja, Mas. Nanti kalau ini tidak dilawan, teman-teman, dia semakin tebal, Mas Taufik. Iya, kalau kita merasa kita terganggu ya, apa sih ini kabut-kabut gitu ya, kita merasa terganggu, nanti kabut itu akan semakin tebal. Karena ini adalah cara mereka untuk mengganggu kita, Mas Taufik. Karena dia tidak suka dengan keberadaan manusia di tempat wingit ini, Mas Taufik. Coba kita maju pelan-pelan ya, Mas ya. Jangan pedulikan kabut ini. Ini lumayan agak dekat juga dengan perumahan warga ya, Mas ya. Salah satu ada rumah warga yang di dekat sini nih. Lihat kabutnya, Mas Taufik tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya li roh, ya li kubur, ya li jasad. Siapakah engkau yang menggangguku? Kupastikan kau akan hancur malam hari ini. Dari api kembali ke api, dari tanah kembali ke tanah, dari air kembali ke air. Benar ini jalannya, Mas. Mas Taufik? Siapa engkau? Ada suara yang memanggil nama saya, Mas Taufik. Di daerah depan. Waktu sama Om Janim seperti ini tidak, Mas, gangguannya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya tanya kepada guru saya ya, Mas Taufik. Bagaimana, guru? Ada yang memanggil saya. Apakah saya harus menjawab? Astagfirullahaladzim. Mas Taufik, selama 3 kali saya tidak usah menjawab kalau ada yang memanggil saya. Karena nanti kalau kita merespon suara tersebut, kita akan terbawa, Mas Taufik. Betul sekali. Mari, Mas, kita dekatin aliran sungainya. Nanti kalau dia memanggil Mas Taufik, jangan direspon ya, Mas ya. Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Ternyata ada seperti raksasa sangat besar, Mas. Tapi jauh, Mas. Tapi dia melihat kita, Mas Taufik. Bahkan saya pun melihat matanya, Mas. Matanya pun itu besar sekali. Seperti bulan, Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Hei! Aku tidak mengganggu kalian yang ada di sini. Tolong, kalian juga jangan mengganggu saya. Kalau kalian semua mengganggu saya, pastikan kalian akan hancur malam ini.
Tadi ada yang ketawa Mas Taufik, dengar? Itu suara raksasa yang tadi saya bilang. Untuk apa kamu menghadang penutusanku? Bukankah kali ini digunakan untuk para warga yang sedang membutuhkan? Kenapa sungai ini tidak boleh dilewati sama manusia? Kurang aja. Bersik. Mas Taufik, dia mengatakan bahwa kita itu tidak boleh lewat sini, Mas. Tidak boleh menyeberangi sungai ini. Tapi saya harus menguak siluman yang ada di sungai ini, Mas. Jadi raksasa itu tidak suka kalau ada manusia yang intinya memasuki wilayahnya gitu, Mas Taufik. Mas Taufik, apa kita panggil saja? Bismillahirrahmanirrahim. Keluarlah. Allahu Akbar, Mas Taufik. Tanya bergetar, Mas Taufik. Allahu Akbar. Aduh, bagaimana? Aduh. Siapa kamu? Allahu Akbar. Goyang, Mbak. Astagfirullahaladzim. Dia di depan, Mas. Astagfirullahaladzim. Ternyata kamu yang memanggil nama saya dari tadi. Ngaku kamu. Astagfirullahaladzim. Ternyata siluman seperti kamu yang menghuni sungai di tempat ini. Siapa kamu sebenarnya? Siluman buaya putih tapi berkepala merah. Kenapa kamu berwujud seperti manusia seperti ini? Oh, jadi ketika kamu mau mencari mangsa untuk dijadikan, untuk dibawa ke alam kamu yang ada di dasar sungai ini. Jadi wujudmu berubah menjadi seperti ini. Itu cara kamu. Astagfirullahaladzim, teman-teman. Jadi siluman buaya putih yang berkepala merah ini, dia akan berubah wujud seperti ini, Mas. Ketika dia ingin mangsanya itu masuk ke dalam alamnya, Mas, yang ada di dasar sungai ini. Lalu untuk apa kamu memanggil saya? Itu cara kamu untuk menjebak saya agar bisa masuk ke alam kamu. Tidak bisa. Saya sudah diperingati oleh guru saya tadi. Kalau ada yang memanggil saya selama 3 kali, saya tidak boleh menjawab ataupun meresponnya. Nanti saya tahu, saya akan masuk ke dalam alam kalian. Saya sebenarnya sudah tahu tentang asal-usul sungai ini. Kenapa sungai yang ada di tempat ini itu semua silumannya berkepala merah. Saya sudah tahu. Saya sudah tahu semuanya. Siapa raksasa tersebut? Dia penjaga di sungai ini. Astagfirullahaladzim. Lalu, saya melanggar peraturan kamu. Peraturan apa yang saya langgar? Bukankah ini alam dunia tempatnya manusia untuk hidup? Peraturan apa yang dibuat di hutan ini? Yang benar aja kamu. Saya melanggar peraturan kamu. Peraturan apa? Setiap ada wanita yang berhalangan datang untuk menginjak sungai ini, dia akan menjadi pengikut kamu. Termasuk saya, tidak bisa. Ya, memang saya sedang berhalangan. Oh,
Jadi aroma darah kotor saya itu memancing para siluman yang ada di sini itu keluar. Astagfirullahalazim. Peraturan apa ini? Saya tidak peduli tentang peraturan ini. Entah peraturan ini dari 1000 tahun yang lalu, 5000 tahun yang lalu, 10.000 tahun yang lalu, saya tidak peduli dengan peraturan ini. Karena ini tempat manusia, ini hak kita. Sesungguhnya kamu yang harus pergi dari tempat ini. Hah? Kamu tidak akan membawa saya ke alam kamu, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kamu ingin menjilat darah haid yang ada di pembalut saya? Oh, tidak bisa. Siluman seperti apa kamu? Astagfirullahalazim. Tidak bisa. Saya tidak mau. Astagfirullahalazim. Apa? Kamu ngasih tantangan ke saya. Selain kamu menjilat darah haid, kamu ada satu tantangan lagi. Apa itu? Kamu sebenarnya ingin bebas menjadi manusia seperti pada umumnya. Lalu apa yang bisa membuat kalian berubah menjadi manusia sepenuhnya? Batu delima merah. Para siluman tidak bisa menemukan batu itu. Lalu kamu menyuruh saya mengambil batu itu untuk menjadikan kalian berubah menjadi manusia. Di mana batu itu? Tidak. Kamu pasti membohongi saya supaya saya tidak menghancurkan kamu. Jangan mempengaruhi pikiran saya. Saya tahu kamu membohongi saya. Supaya saya tidak menghancurkan kamu, saya luluh ingin membantu kamu menjadi manusia seperti pada umumnya. Mas Taufik, tapi dia berjanji, Mas. Dia berjanji kalau dia mengingkari janjinya, Mas Taufik, dia ingin mengorbankan segalanya, Mas Taufik. Apa contohnya? Apakah kamu yakin tidak menyinggahi sungai ini lagi kalau kamu mengingkari janji itu? Tapi tidak, saya tidak yakin. Kalau saya mencari batu itu, pasti kamu membohongi saya. Karena kamu tahu, kamu mau dihancurkan oleh saya dan guru saya di rumah. Mas Taufik, dia tapi bermohon-mohon, Mas Taufik. Coba saya mau tanya, di mana batu mustika merah itu? Ada di bawah batu yang paling besar di antara batu-batu di sungai ini. Tidak, mana mungkin ada batu mustika merah. Batu apa itu? Kamu jangan membohongi saya. Kamu tahu kan akibatnya kalau kamu membohongi saya? Baik, saya akan cari batu itu. Coba Mas turun, Mas. Awas kalau kamu macem-macem. Saya benar-benar niat ingin membantu kamu menjadi manusia. Mas turun, Mas. Awas disini, Mas Taufik. Mana, Mbak? Awas kalau kamu membohongi saya. Cari, Mas. Waduh. Betul, Mas Taufik. Coba Mas Taufik. Batu mustika merah. Batu itu menyala memang, Mas. Saya pernah. Aduh. Di sekitaran sini.
Waduh, di sini nggak ada batu besar. Ini batu yang kecil mas, katanya batunya tuh besar mas. Mana batu itu? Kurang ajar, kita ditipu ini mas. Mana siluman itu? Astagfirullahaladzim. Kan adik saya udah bilang mas Topik, pasti dia membohongi saya karena dia tahu dia akan dihancurkan oleh saya dan guru saya mas Topik. Dia tahu kalau mau saya musnahkan dari sungai ini. Makanya dia menyuruh kita untuk mencari batu mustika merah yang bisa mengubah dia menjadi manusia. Ternyata dia membohongi kita mas Topik. Astagfirullahaladzim, tujuannya saya memusnahkan mereka ya mas ya, karena saya tidak mau ada korban yang dibawa ke alam bawah sungai ini mas Topik. Karena ini yang dangkalnya aja ya teman-teman, itu kesana itu dalam ya mas. Astagfirullahaladzim. Baik guru, baik guru. Mas, tadi guru saya bilang bahwa sudah tidak, jangan dikejar lagi siluman itu karena memang dia itu sangat cerdik mas, sangat pintar dan dia bisa membuat apa ya mas ya, intinya dia bisa mempengaruhi manusia gitu mas Topik dengan omongannya. Jadi kita suruh pergi dari tempat ini, besok kalau ada kesempatan guru dan saya datang ke tempat ini lagi mas Topik. Karena memang saya merasa tidak mampu kalau sendirian. Teman-teman, nanti kalau kalian ingin tahu ini sungainya di mana, kalian bisa hubungi saya ya teman-teman ya. Karena memang pantangan di sini orang haid tidak boleh datang untuk menginjakan tanah ke air ini. Nih ya mas ya, ini seperti ini tuh tidak boleh mas. Kalau orang haid di sungai ini tuh memang pantangannya seperti itu teman-teman. Kalau kalian ingin tahu, kalian bisa tanya ke saya ya, sungai ini dari mana teman-teman, bahwa orang haid pantangan di tempat ini. Nah, besok saya akan datang sama guru saya akan memusnahkan semuanya. Dan sekarang saya pamit karena tadi saya disuruh pulang sama guru saya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mas. Astagfirullahaladzim.